Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Sri Mulyono di acara Ngulik Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dengan tema Pemantau Pemilu. Telah hadir bersama saya Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Bambang Muryanto, Sarjana Teknik Magister Hukum sekaligus Kodim Pengawasan. Selamat siang Bapak Bambang Muryanto. Selamat siang Mas Mulyono. Bawaslu RI secara resmi telah membuka pendaftaran pemantau pemilu 2024 pada tanggal 10 Juni 2020. Bagaimana dasar hukum dari pemantau pemilu sendiri, kita tanyakan langsung kepada Bapak Muryanto. Ya, sesuai dengan Undang-Undang 7 ya tahun 2017, terutama di pasal 435 sampai 447 yang mengatur terkait dengan pemantau pemilu. Itu dijelaskan terkait dengan pemantau pemilu. Dan selain dari undang-undang itu juga ada Perbawaslu nomor 4 tahun 2018 tentang pemantau pemilu. Itu yang menjadi dasar terkait dengan pemantauan pemilu nanti dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Kalau definisi tentang pemantau pemilu sendiri itu apa ya Pak? Ya, sesuai dengan Perbawaslu 4 tahun 2018 ya tentang pemantau pemilu, bahwa pemantau pemilu itu adalah lembaga swadaya masyarakat atau yang berbadan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat yang ada di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar pada Bawaslu untuk mendapatkan akreditasi dari Bawaslu RI terkait dengan pemantauan pemilu. Dan pemantauan pemilu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemantau pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan pemilu. Saya kira itu Mas. Oh, ya. Tadi jenengan sebutkan pemantau pemilu itu mendaftar di Bawaslu ya Pak? Ya. Nah, itu apa saja Pak persyaratan yang harus dipenuhi dari pendaftar pemantau pemilu sendiri? Ya. Yang paling utama, pemantau pemilu itu harus bersifat independen. Itu yang jelas ya, harus independen, jadi tidak bukan non partisan. Terus yang selanjutnya mempunyai sumber dana yang jelas, sumber dana yang jelas, dan sekaligus yang menjadi syarat adalah mempunyai kompetensi terhadap pemantauan atau penyelenggaraan atau tentang pemiluan. Nah, karena kalau kita memantau pemilu, paling enggak kan yang pemantau ini harus punya kompetensi terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Gitu. Apakah ada perbedaan dari pemantau perseorangan atau dari lembaga atau dari yang luar negeri itu Pak? Kalau pemantau yang perseorangan ini boleh melakukan pemantauan secara perseorangan, tetapi dia juga harus mempunyai lembaga, gitu kan. Nah, lembaganya ini harus terakreditasi dulu di di Bawaslu, mendapat akreditasi dari, terus dia melakukan pemantauan secara perseorangan. Dan untuk pemantau luar negeri ini juga sama seperti tadi ya, mempunyai sumber dana jelas, independen, mendapatkan akreditasi, mempunyai kompetensi, pengalaman terkait penyelenggaraan pemilu atau pemantauan pemilu. Juga yang untuk yang luar negeri ini dia harus mendapat visa dari sebagai pemantau pemilu dari perwakilan negara Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Dan dalam melakukan pemantauan ini ada tata cara dan ketentuan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Jadi yang membedakan antara pemantau luar negeri tadi ada di visanya gitu kan. Kalau luar negeri kan otomatis dia harus mendapatkan izin. Visa itu kan untuk izin melakukan kegiatan di dalam sebuah negara. Menarik ya sahabat Bawaslu. Tadi Bapak Bonong tadi menyebutkan pemantau itu harus terakreditasi di Bawaslu ya. Itu bagaimana cara mendaftarkan akreditasi di Bawaslu sendiri? Ya, untuk mendapatkan akreditasi pemantau pemilu ini itu harus mendaftarkan diri di Bawaslu, dan pendaftaran ini dibuka pada waktu tahapan itu dimulai dan berakhir nanti H-7 sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Dan selain itu pemantau ini mengajukan permohonan untuk melakukan pemantauan di Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten, itu mendapatkan akreditasi. Yang ketiga, dalam pengajuan ini itu juga harus disebutkan tahapan mana yang dipantau dan wilayah cakupan dalam pemantauan. Dan Bawaslu ini juga memberikan kelonggaran ya, misalkan ada perubahan wilayah pemantauan, ini juga pemantau dikasih waktu untuk perubahan daerah yang mendapatkan pemantauan, yang akan dilakukan pemantauan penyelenggaraan. Berarti fleksibel ya Pak ya, bisa berubah asalkan ada pemberitahuan ya Pak ya. Nah, terkait dengan perubahan ini tadi Mas, jadi terkait dengan ketika pemantau pemilu itu melakukan perubahan rencana pemantauan, ini ada ketentuannya. Yang pertama itu perubahan lebih dari satu daerah provinsi ini harus mendapatkan persetujuan dari Bawaslu RI serta wajib lapor ke Bawaslu provinsi setempat. Dan yang kedua, apabila lebih dari satu daerah kabupaten kota atau satu provinsi, ini harus mendapatkan juga persetujuan dari Bawaslu dan wajib lapor kepada Bawaslu provinsi sekaligus juga Bawaslu kabupaten kota ya setempat ya. Nah, itu. Ya, sahabat Bawaslu, cukup menarik ya diskusi pada siang hari ini. Mungkin sahabat Bawaslu banyak yang bertanya-tanya tentang hak dan kewajiban. Nah, mari Bapak. Oh ya, hak dari pemantau pemilu adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum, keamanan di wilayah pemerintah negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas pemantauannya. Yang selanjutnya haknya adalah mentaati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan pemilu. Dan ketiga, diperbolehkan untuk memantau proses pemungutan penghitungan suara dari luar TPS. Jadi tidak boleh masuk ke dalam area TPS. Pemantau, namanya saja pemantau, dia harus melihat dari luar. Dan selanjutnya itu mendapatkan akses informasi yang ada di Bawaslu provinsi maupun yang ada di Bawaslu kabupaten kota. Yang kelima yaitu adalah menggunakan perlengkapan dan mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Dan yang terakhir hanya adalah menyampaikan apabila ada temuan kepada Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota apabila dalam pelaksanaan proses tahapan pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus terkait dengan kewajiban pemantau, bahwa
pemantau ini yang utama adalah harus otomatis mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah mematuhi kode etik pemantau pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu. Dan ketiga, melaporkan diri dan mengurus proses akreditasi tadi. Dan menggunakan tanda pengenal. Tanda pengenal ini nanti dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan. Dan selanjutnya dalam pelaksanaan pemantauan, pemantau ini wajib untuk menggunakan tanda pengenal tadi sebagai identitas pemantau pemilu. Dan karena tadi syaratnya adalah mempunyai sumber dana yang jelas, jadi dalam proses pemantauan ini seluruh dana yang timbul ini menjadi tanggung jawab dari pemantau itu sendiri. Dan pemantau juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau pemilu serta tenaga pendukung kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan wilayah pemantauan. Terus menghormati kedudukan, tugas, wewenang penyelenggara pemilu baik itu Bawaslu maupun KPU, gitu kan. Menghormati adat istiadat setempat dan ini yang penting juga harus bersikap netral dan objektif dalam proses pemantauan pelaksanaan pemilu. Dan yang tak kalah utama lagi adalah menjamin akurasi data, informasi, hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada baik itu Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Dan yang terakhir adalah melaporkan hasil pemantauannya kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan wilayah pemantauan. Bapak tadi menjelaskan dan kewajibannya. Mungkin ada larangan untuk pemantau pemilu sendiri itu, Pak? Ya, pemantau pemilu ini ada larangan-larangan juga yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugasnya sebagai pemantau dalam rangka melakukan pemantauan pelaksanaan pemilu. Yang pertama adalah melakukan kegiatan yang dilarang. Ini larangannya ya, dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua, dilarang mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih. Terus yang ketiga, dilarang mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemilu. Jadi kan mereka hanya memantau, tidak boleh mengganggu tugas ataupun mendikte petugas. Itu. Terus yang keempat adalah ini yang tadi syaratnya harus independen tadi ya. Jadi dilarang untuk memihak salah satu peserta pemilu. Harus netral ya? Harus netral, jadi non partisan, tidak boleh memihak gitu kan. Yang kelima adalah menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberikan kesan bahwa pemantau tersebut mendukung peserta pemilu. Itu juga dilarang. Jadi tidak boleh menggunakan simbol ataupun warna yang identik dengan peserta pemilu. Dan larangan lagi adalah menerima atau memberikan hadiah, imbalan atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta pemilu. Ini juga dilarang. Yang selanjutnya yaitu adalah membawa senjata, bahan peledak dan atau bahan berbahaya lainnya selama melaksanakan tugas pemantauan. Yang ketujuh, ini dalam waktu pelaksanaan pemungutan suara ini dilarang masuk ke dalam TPS. Jadi pemantau itu hanya bertugas di luar TPS.
Dan yang terakhir adalah dilarang untuk melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau pemilu. Ya, apabila ya Pak ya, apabila si pemantau itu melanggar larangan atau tidak memenuhi kewajibannya itu Pak, bagaimana itu Pak? Jadi apabila pemantau itu melanggar kewajiban dan larangan yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu, Bawaslu bisa mencabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu. Jadi akreditasinya dicabut, haknya dicabut. Jadi dia sudah tidak boleh melakukan pemantauan lagi di Indonesia, teman, di seluruh wilayah Indonesia. Ya, cukup menarik ya, sahabat Bawaslu. Diskusi saya dengan Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Muryanto. Dan sebelum kita tutup ya Pak, sahabat Bawaslu, mohon Bapak Bambang menyampaikan closing statement dan bagaimana cara mendaftarkan pemantau pemilu di Kabupaten di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo ini Pak. Ya, jadi kepada seluruh lembaga ya, baik itu LSM maupun Ormas, silakan mendaftar sebagai pemantau pemilu pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Dan ketika lembaga itu sudah berbadan hukum dan terdaftar di pemerintah maupun pemerintah kabupaten, otomatis nanti bisa mendaftarkan. Yang jelas dalam seperti yang disampaikan tadi, ada hak, kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi. Dan kami akan terbuka untuk selalu mendampingi pemantau ketika melakukan pemantauan. Dan pemantauan ini boleh per tahapan, jadi misalkan untuk tahapan pencalonan, tahapan pemutakhiran daftar pemilih, atau tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi tidak harus dari awal sampai akhir, bisa parsial diambil di bagian-bagian tertentu. Ini juga kami sangat mengharapkan, karena partisipasi masyarakat dalam pemantauan ini juga membantu kami dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Saya kira itu. Luar biasa diskusi pada hari ini. Terima kasih kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada telah menyaksikan acara ngulik Bawaslu Kabupaten Sukoharjo ini. Sampai jumpa, bertemu kembali bersama kami dalam acara ngulik bersama Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Salam awas. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.